Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang metode penelitian kuantitatif. Sebelum saya memulai diskusi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Fajriansah sebagai moderator, Giani Fairah Herma sebagai pemateri, Idola Septia Irma sebagai pemateri, Hanifatul Jannah sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang jenis penelitian. Pada bagian ini, ada dua hal harus diuraikan, yakni peningkatan penelitian dan jenis penelitian. Untuk itu, calon peneliti diminta untuk memaparkan alasan mengapa pendekatan kuantitatif digunakan dan mengapa pula jenis penelitian tertentu itu dipilih. Sebab, dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa macam jenis penelitian, yakni eksperimen dan non-eksperimen. Masing-masing jenis ini bentuknya pun beragam. Untuk itu, langkah awal harus dilakukan oleh peneliti adalah memahami makna masing-masing, arti pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang tepat untuk digunakan menjawab rumusan masalah penelitian. Misalnya, peneliti mencari definisi pendekatan kuantitatif dan ciri-ciri yang ada pada pendekatan itu menurut pakar atau dalam literatur. Selanjutnya, pemahaman atas pengetahuan itu diterjemahkan dalam kegiatan operasional penelitian. Selanjutnya yaitu subjek dan waktu penelitian. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang objek yang akan diteliti, antara lain yaitu pejabat yang berwenang pada para pedagang. Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sedangkan waktu dan lokasi penelitian adalah lokasi penelitian, tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih, peneliti harus ada kaitannya dengan judul penelitian. Misalnya, jika peneliti meneliti tentang motivasi belajar siswa di sekolah, berarti peneliti melakukan penelitian di sekolah. Sedangkan waktu penelitian adalah jangka waktu yang dibutuhkan atau digunakan oleh peneliti penelitiannya. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Giani Fairah Herma. Pada Giani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, populasi itu adalah seluruh atau jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Kemudian, populasi ini juga disebut sebagai jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama, jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruang tertentu, sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian sampel. Sampel itu merupakan sesuatu hal yang digunakan untuk menunjukkan sifat dari suatu kelompok yang lebih besar, atau bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar untuk dipercontoh. Dalam kaitannya dengan penelitian, populasi dapat diartikan sebagai jumlah semua orang atau non-orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan sampel. Sebagai contoh, ini contohnya saja, kita menyebutkan mahasiswa UIN semester ganjil tahun 2018, itu contohnya saja ya. Di mana di sana populasinya adalah jumlah seluruh mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan juga doktor. Jadi populasinya itu semua orangnya yang bersangkutan. Sedangkan mahasiswa yang tidak melakukan registrasi itu tidak dihitung sebagai anggota populasi. Jadi kegiatan registrasi tersebut hanya untuk pemenuhan syarat-syarat yang disebut sebagai mahasiswa. Bagaimana dengan sampel? Dalam kegiatan penelitian, sampel ini diartikan sebagai jumlah sebagian dari populasi yang penduduknya mewakili populasi dan dijadikan sebagai sumber pengumpulan data atau penelitian.
Sebagai contoh lagi, jika penelitian menjadikan mahasiswa UNP sebagai sampelnya, pada semester ganjil tahun 2018, itu mahasiswa UNP dicontohkan sebagai populasi, maka sampelnya adalah hanya sebagian dari para mahasiswa yang telah melakukan registrasi. Jadi tidak semuanya, hanya sebagian saja, berbeda dengan populasi. Jadi di sini ukuran tentang banyaknya sampel yang dibutuhkan dari program studi apa saja yang harus diambil dan berapa besaran jumlah sampel dari masing-masing program. Namun peneliti juga bisa mengkaji teknik pengambilan sampel. Namun demikian, dalam subbab populasi dan sampel, definisi semacam ini tidak harus dicantumkan. Yang dipentingkan adalah mengemukakan karakteristik dari populasinya itu sendiri, dan juga prosedur dan formula atau rumus dari hal yang akan digunakan untuk menentukan banyaknya sampel yang diambil, serta teknik pengambilan data untuk memperkuat si sampel itu tersebut. Untuk itu, alasan teoritis perlu dikemukakan untuk memperkuat bahwa teknik pengambilan sampel yang kita gunakan itu memang betul-betul tepat. Hanya sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gian. Materi selanjutnya tentang instrumen penelitian akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu Saudari Idola Septia Irma. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, umumnya alat pengumpul data atau instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dikembangkan dari tabel penelitian, yang dikembangkan dari teori-teori penelitian yang dikerjakan. Untuk itu, sebelum instrumen dikembangkan, digunakan untuk mengumpulkan data pada objek atau sesungguhnya, hendaknya instrumen tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya. Peman peneliti atas validitas dan reliabilitas instrumen merupakan syarat mutlak bagi peneliti kuantitatif. Kaitan dengan instrumen penelitian kuantitatif dengan instrumen penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti. Yang pertama, peneliti menggunakan instrumen peneliti yang sudah baku, yakni dikembangkan dan digunakan oleh lembaga atau peneliti sebelumnya, di mana tersebut sudah teruji atau memenuhi persyaratan uji validitasnya. Yang kedua, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, mengembangkan sendiri instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Untuk penggunaan instrumen penelitian yang pertama, uji validitas dan reliabilitas tidak perlu dilakukan. Untuk penggunaan instrumen penelitian yang kedua dan yang ketiga, instrumen penelitian untuk menentukan kelayakan instrumen validitas dan reliabilitasnya. Untuk pada subbab instrumen penelitian ini, hal yang adalah alasan pemilihan instrumen yang digunakan. Hal ini sangat berkaitan dengan bagian jabaran variabel penelitian yang tertuang dalam subbab ruang lingkup penelitian di bab pendahuluan. Bagi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Idola Septia. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data akan disampaikan oleh Hanifatul Jannah. Kepada Hanifatul Jannah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan penelitian di mana peneliti melakukan kegiatan menemui responden penelitian dan meminta mereka untuk mengisi angket penelitian jika menggunakan angket sebagai instrumen penelitian dan mengamati kegiatan jika menggunakan pedoman pengamatan semacam daftar cek atau mencatat angka-angka atau kata-kata yang berkaitan dengan topik penelitian jika
peneliti menggunakan pedoman dokumentasi atau aktivitas lainnya yang relevan. Untuk itu, pada subbab teknik pengumpulan data ini yang perlu dikemukakan adalah bagaimana cara yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian dan kapan kegiatan pengumpulan datanya dilakukan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanifatul Jannah. Itulah sekian dari materi dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata dan penyampaian yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.